Satlak Desa Siaga, antar jemput yang sakit dari rumah ke rumah sakit, dan kalau udah sembuh dari rumah sakit balik lagi ke rumahnya. Gratis. Gitu. Selamat datang di podcast Mahatma Media Indonesia. Kali ini kita main-main lagi nih di salah satu desa yang ada di Gunung Putri, yaitu Desa Ciangsana. Nah, dapat kita jalan-jalan, terus kita melihat ada kantor desa yang sedang dirombak. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan kepala desanya langsung. Kita pengen tahu nih, kenapa sih ada perombakan kantor desa, terus staf-staf desa tuh pada kerja di mana nih kalau desanya dibongkar. Semuanya, hampir semua sisi desa kayaknya dibongkar, kantor desa dibongkar ya Pak ya? Iya, betul. Oke, langsung aja kita perkenalkan dengan Bapak siapa Pak? Udin Saputra. Dengan Bapak Udin Saputra. Betul. Oke, dengan Bapak Udin Saputra di sini. Beliau adalah Kepala Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Oke. Tadi saya lihat baru selesai acara ya Pak ya? Iya, alhamdulillah pada hari ini kita ada acara Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi acaranya khusus ibu-ibu. Jadi Maulid Nabi kaum ibu-ibu gitu, yang diadakan oleh, kebetulan kita ada majelis taklim, nama majelis taklimnya Al Istiqomah, pimpinannya Ibu Kades. Oh, pimpinannya Ibu Kades langsung, Masya Allah. Jadi memang tadi kegiatannya ibu-ibu ya Pak ya? Ibu-ibu ya. Oke, berarti tadi kegiatannya pengajian biasa atau gimana Pak? Ya, memang kita kan ada pengajian setiap 1 bulan sekali yang diadakan oleh ibu-ibu, yang dipimpin majelis taklim oleh Ibu Kades. Terus juga tadi dalam rangka Maulid, jadi diadakan memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga tadi kita ada penceramah, dan dihadiri juga oleh Ketua MUI Desa Ciangsana. Oke, ada Kepala MUI Desa. Ketua MUI Desa Ciangsana. Desa Ciangsana. Oke. Berarti memang acaranya tadi di sini ya Pak ya, di rumah Bapak nih. Di rumah. Ya. Oke. Nah, lanjut nih Pak. Tadi kan kegiatannya udah di rumah Bapak nih. Tadi juga saya lewat kantor desa nih. Iya. Perombakannya seluruh kantor desa dirombak gitu Pak. Terus saya mau tanya nih, terus orang-orang di desa ini kerja di mana Pak? Kita emang saya memprogramkan ketika saya tadi nanti terpilih, ada niat saya emang mau merombak kantor desa. Karena kantor desa ini setelah saya terpilih, itu saya cek atapnya, karena dibangun dari tahun 96 sampai sekarang tuh di tahun 2022 belum ada renovasi total gitu. Karena dan saya cek itu diperkirakan sama yang ahli, saya minta bantuan dari ahli bangunan ya, ahli di bidangnya. Katanya kalau sampai dari tahun 2022 atau 2023 nggak di renovasi atapnya, itu akan rubuh. Rubuh gitu loh. Karena dari tahun 96 ya, tadi ya, karena atapnya itu sudah rapuh. Sudah rapuh dengan karena kebetulan dulu pakai kayu, kemudian atasnya kayu, terus bambu, dan juga pakai genteng lama mungkin masih. Jadi pada saat dicek, katanya diinformasikan sama ahli atau tukang itu akan ambruk di tahun 2022-2023. Maka saya udah rencanakan. Itu rencananya dari kapan tuh Pak? Ya karena urgent kalau segitu. Kita nggak mau main-main. Betul. Dan kita di 2002 ya alhamdulillah kita langsung kita anggarkan melalui anggaran BHPRD. Tapi memang ada anggarannya untuk renovasi kantor itu ya Pak? Ada anggaran. Tapi dari BHPRD yang paling besar. Kebetulan kita BHPRD Desa Ciangsana ini di tahap pertama itu kita mendapat transfer anggaran itu 1,3 miliar. Gitu. Untuk renovasi? Enggak, kalau 1 tahun. Tapi kita anggarkan untuk renovasi 605 juta. Sekitar 600 jutaan. Sisanya kan buat siltap, buat yang lainnya gitu. Ya harus ada, kalau enggak kan nanti honor staff dari mana. Ya betul, berarti staffnya kerja di mana Pak? Nah, karena kita renovasi total, nggak mungkin kan kita membangun terus pelayanan masih di kantor yang sedang direnov. Karena renovasi itu total. Jadi atapnya kita bongkar semua. Jadi kita
pondasi, terus kita suntik pakai tiang, lalu di atasnya dicor beton gitu. Oh, di beton nih Pak? Di betonasi. Nah, karena itu harus tidak bisa sambil harus dikosongkan, maka saya inisiatif dipindah ke kediaman saya gitu di sini. Oh, jadi ini sekarang orang-orang kerja di rumah Bapak? Iya, di rumah seluruh saya. Staf desa? Seluruh. Saya bangun ruangan kasih, kaur, sekdes, kepala desa juga ada. Alhamdulillah pelayanan insya Allah tidak terganggu. Berarti ini rumah Bapak dijadikan kantor desa sementara? Betul. Kita jadikan kantor desa. Nah, itulah kepala desa kan harus bisa bagaimanapun membangun, apalagi membangun kantor gitu. Kalau emang kita urgent ya bagaimana kita bisa sebagai kepala desa untuk menyiapkan segala sesuatunya. Tapi kok mau Pak nih rumahnya diganggu nih sama kesibukan desa gitu? Dari keluarga tapi aman ya Pak ya buat ini dijadikan kantor desa? Alhamdulillah aman, kita tidak terganggu sama sekali. Dan karena emang yang saya bangun itu depannya. Jadi saya punya halaman luas, jadi di depan itu kita bisa bikin ruangan-ruangan untuk staf perangkat desa dan juga untuk kepala desa beda. Kalau ke dalamnya kan rumah tidak terganggu. Cuman aula rumah yang biasa pakai majelis juga bisa dipakai kalau ada rapat-rapat desa gitu terkait desa gitu. Oke. Luar biasa nih Bapaknya. Berarti memang rumahnya Bapak sekarang ini jadi kantor desa sementara untuk desa Ciangsana ya Pak ya. Saya juga tadi lihat ada kantor pelayanan di depannya Pak ya. Jadi berarti emang semua masyarakat saat ini kesini dulu ya untuk desa Ciangsana. Sudah dari kita pindah itu di pembangunan kantor desa itu kita jalankan di bulan April. Di bulan April. Perkiraan selesai itu kapan tuh Pak? Ya kalau untuk tahap pertama sudah selesai. Oh, sudah selesai. Sebenarnya kita tahap pertama itu selesai, kita sudah siap pindah. Cuman ada perubahan anggaran di anggaran tahun 2022 di BHPRD. Jadi kita mendapat anggaran perubahan tambahan itu 1 miliar. Jadi dari perubahan itu saya langsung anggarkan lagi untuk seluruhnya kantor desa. Jadi langsung nanti naik 2 lantai. Sekarang sudah mulai dikerjakan. Oh, berarti sekarang langsung lanjut ke tahap 2 ya Pak ya? Harusnya pindah saya, karena emang rencananya di tahun 2003 saya nganggarinnya. Karena kan anggaran yang sekarang nggak cukup bertahap, saya pakai tahap pertama. Tapi karena ada anggaran perubahan dari BHPRD dan untuk desa Ciangsana, alhamdulillah ada kenaikan sebesar 1 miliar lebih sedikit lah, 1 miliar. Maka saya masukkan semua ke pembangunan kantor desa. Jadi bisa kantor desa ini nanti 2 lantai. 2 lantai, jadi ruangannya maksimal ya Pak ya untuk kegiatan-kegiatan. Betul, karena kantor desa Ciangsana ini pertama parkiran sempit. Terus juga tadi kenapa dibangun? Karena tadi urgent. Karena kalau nggak dibangun nanti takut ambruk kan gitu. Makanya saya bangun dan kebetulan ada anggaran perubahan langsung naik 2 lantai. Walaupun memang cita-cita saya juga nanti per tahun mau dianggarkan. Tapi karena ada terima kasih buat pemerintah Kabupaten Bogor yang telah mungkin ada ya bukan untuk Ciangsana, ada penambahan anggaran di HPRD yang tentunya bisa tahun ini juga kita bisa membangun kantor desa 2 lantai. Alhamdulillah ya Pak ya. Jadi kalau sudah 2 lantai, rencana aula yang di bawah itu nanti buat parkiran. Jadi pindah aulanya ke atas dan lebih luas gitu. Seperti kita tadi pengajian ibu-ibu kan hampir 400 orang tadi. Penuh berarti tadi Pak ya? Sampai keluar ini. Nah, nanti kalau di sana nanti kan saya sudah perkirakan kalau sampai jadi itu aulanya bisa menampung di atas 500 orang. Untuk pengajian. Jadi nggak diduga nih ya Pak ya, ternyata anggarannya justru udah langsung bisa untuk 2 lantai ya Pak ya. Dan saya sangat bersyukur mudah-mudahan doa kita terkabul. Ya saya ingin bahwa kantor desa ini bisa melayani masyarakat itu kita bisa nyaman, maksimal juga, karena kalau kita nyaman pasti insya Allah maksimal. Masyarakat juga mungkin tidak mungkin yang tadinya di rumahnya agak datang ke kantor tuh mungkin ada emosi atau apa, mungkin mudah-mudahan kalau kantornya nyaman ya tersenyum gitu. Betul, jadi kita pelayanannya warga datang tersenyum, pulang tersenyum juga. Datangnya mukanya emosi gitu ya. Betut tapi pulangnya tetap tersenyum. Karena pelayanannya ramah, ramah dan tempatnya nyaman gitu, aman dan luas gitu.
Wah, luar Seperti biasa itu. Pak, luar biasa nih dari Desa Ciangsana nih. Ternyata lagi ada banyak perombakan ya Pak ya dari sistem pelayanan berarti ya Betul. Pak ya, pelayanan di masyarakatnya. Nah, Ya. kalau dilihat-lihat juga nih ada salah satu program Bapak ya Pak ya. Kalau saya lihat di jalan terus ada mobil-mobil nih yang ada fotonya Bapak nih. Mobil ambulan ya, Mobil ambulan ambulan ya gratis. kan ya. Ambulan Sama gratis ini mobil Pak. siaga desa gratis ya. Oke, jadi itu gimana nih Pak sistem ambulan gratis dan mobil siaga itu? Ya. Jadi saya semenjak saya hobi di bidang sosial. Oke. Jadi saya sudah punya tim relawan. Nah, ketika saya terpilih menjadi kepala desa, di program itu saya masukkan ke program desa. Oke. Nama programnya apa nih Pak? Programnya Satlak Desa Siaga, antar jemput yang sakit dari rumah ke rumah sakit, dan kalau udah sembuh dari rumah sakit balik lagi ke rumahnya. Oke, gratis gitu. Gratis nih Pak? Iya, dengan itunya 24 jam. 24 jam jadi layanannya? Kita punya layanannya. Kita punya tim Satlak yang saya namain Satlak Desa Siaga ini melayani 24 jam. Tinggal nanti warga itu call center atau tinggal telepon ke supir atau ke Satlaknya. Tapi bisa juga ke saya. Oh, bisa ke Bapak langsung? Iya, langsung. Nanti saya arahkan lagi Satlaknya gitu. Dan kita mempunyai 4 mobil. 4 mobil ya, untuk satu 2 mobil ambulan gratis dan 2 lagi mobil siaga desanya. Oke. Nah, itu biasanya kalau saya dilihat kan ada yang mobil siaga yang ada foto bupatinya nih kan. Terus ini juga kalau Bapak pakai pasang foto Bapak langsung ya Pak ya? Ya, kalau nih, makanya itu tadi ada 4. Jadi yang kita ada ambulan gratis 2, ada branding foto saya. Terus satu lagi mobil saya juga ada mobil dari saya itu branding saya, tapi satu lagi emang itu pemberian dari Pemprov Kabupaten Bogor. Saya rasa sih Kabupaten Bogor emang ada foto dari Bupati dan Wakil Bupati. Berarti ada mobil yang dari Bapak khusus nih Pak? Ada. Oke, Bapak jadi, nih luar biasa. Makanya kita bikin tim, jadi 24 jam melayani warga. Karena kalau saya prinsip, kalau warga yang sakit itu pasti lagi susah. Betul Pak. Betul ya. Apalagi kita utamakan yang mampu. Jadi yang nggak mampu pun, yang kan ada orang yang nggak punya mobil, misalkan bukan yang sakit aja, dia mau melahirkan ataupun mungkin yang meninggal gitu lah, istilahnya dia butuh ambulan ya kita antarkan gitu. Oke, jadi emang selain tadi pelayanan surat menyurat administrasi mungkin ya Pak ya, dan Bapak juga ada pelayanan untuk gawat darurat ya Pak ya? Itu karena program saya emang saya kadang-kadang dulu ya kalau kita mau calon kepala desa pasti ada yang sakit datang minta diantar gitu kan, pinjam mobil ke calon gitu kan. Nah itu kita lakukan. Kenapa enggak ketika kita sudah jadi kepala desa itu kita lakukan. Jangan kita mau nyalon ada yang minta gini, tapi itu kan berarti waktu kita nyalon tuh banyak yang minta bantuan mobil, antar ke rumah sakit, antar yang lahir kenapa. Saya rasa begitu banyak, nah kenapa enggak kita programkan. Jadi ketika jadi kepala desa kita malah kita lebih. Karena kita sudah lihat ya Pak ya, kebutuhannya itu. Kebutuhannya sudah lihat dari sebelum kita ini udah lihat. Iya, sebelum. Memang saya sebelum jadi kepala desa saya sudah menyiapkan jadi untuk satu kampung saya, kalau ada yang butuh pakai mobil saya ada. Oke, jadi dari situ nih Bapak ide program Satlak ini Pak ya. Betul. Gitu. Jadi makanya saya masukkan ke program Desa Ciangsana. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan warga Desa Ciangsana bukan yang KTP aja yang tinggal di Ciangsana, yang berdomisili di Ciangsana, pengontrak kalau membutuhkan kendaraan untuk ke rumah sakit, bukan pribadi ya, kalau yang sakit misalkan butuh bantuan misalkan untuk yang melahirkan, silahkan tinggal menghubungi Satlak Desa Siaga. Oke, nanti mungkin 24 bisa jam. Dikasih lihat nih di sini ya. Ya, nomor Satlaknya nomor gitu Satlak ya. nanti kita kirim. Oke. Nah, saya juga dapat info nih, banyak juga orang-orang mengenal Bapak nih dengan korecok ya Pak ya? Apa nih Pak? Ini jadi mungkin salah satu saya agak kenapa nih ada nama ini gitu Pak ya? Saya dulu sebelum jadi kepala desa saya punya usaha. Usaha itu saya namanya kalau orang bilang tuh rongsokan. Oh, rongsokan. Jadi jual beli barang-barang bekas, plastik, kardus, terus juga emberan. Bahkan mungkin kalau saya itu dari pabrik ada terus kain potongan kain majun namanya. Itu saya lakukan jauh sebelum saya jadi kepala desa. Karena saya punya usaha itu. Dan itu dulu saya menciptakan nama Korecok itu terinspirasi
ketika saya mau bikin usaha namanya apa gitu loh. Jadi saya ngobrol dengan adik saya. Dulu saya ngerongsok, saya ngobrolnya kan dulu rumah masih panggung. Jadi saya ngelihat ada ayam sama anaknya sedang mencari makan. Ya, jadi induknya itu ngoreh-ngoreh bareng anak-anak ngikut. Anak ayam kan banyak gitu ya. Betul. Terus matok-matok gitu. Terus saya terinspirasi, ya itu saya bilang di koreh dipacok. Ya udah itu aja usahanya. Gitu ya. Koreh cok. Mencari koreh dipacok gitu. gitu Jadi ya. inspirasi dari ayam tadi. Apalagi ayam, kalau kita bilang ayam ini kan bangunnya juga selalu pagi. Karena orang tua dulu kalau bilang kalau bangun jangan siangan, nanti keburu dipatok ayam rezekinya kan gitu. Nah itulah inspirasi, makanya saya bikin usaha jadi namanya Koreh Cok. Nah kan itu saya branding, jadi ada saya dulu punya klub bola namain Koreh Cok FC. Apalagi nih Pak? Apalagi ada alat pesa juga, alat pesa Koreh Cok. Terus usaha tadi saya rongsok juga emang dari awal Koreh Cok. Jadi koreh dipacok. Jadi usaha itu kita ikhtiar. Ya kita kalau kita bisa bisa ambil, kita ambil, yang jelek kita buang. Atau kita pilih kan kalau rongsokan, yang laku kita jual. Kan jadi pundi-pundi uang kan gitu. Terus kalau slogan ayam itu nggak pernah kenyang. Artinya kenapa nggak pernah kenyang? Dia kalau makan pasti nyimpan. Nah itu kalau kita juga usahakan berarti harus nyimpan. Jangan kita makan dapat hari itu puas. Makan udah selesai. Nah, hari kita harus simpan. Jadi kita kalau suatu saat ini kan ada simpanan. Artinya menabung lah gitu. Jadi slogan seperti itu. Luar biasa. Jadi luar biasa gitu. Jadi saya terinspirasi itu seperti itu. Dan ayam kalaupun anaknya banyak, enjoy aja. Jadi percaya bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu nama Udin Koreh Cok ini udah jauh lebih terkenal sebelum menjadi kepala desa ya? Betul, bahkan di Kabupaten Bogor ini ya mungkin bupati apa juga saya dikenalnya saya dengan Udin Koreh Cok. Luar biasa ini Bapak Udin ya. Itu mungkin bincang-bincang kita sampai di situ nih Pak. Kita sudah tahu kenapa sampai rumah Bapak dijadikan kantor desa, terus di balik nama Bapak kepala desa yang luar biasa ternyata ada makna ayam juga nih ya. Dari usaha gitu. Terus kalau kantor desa ya saya menjadi kepala desa itu tujuannya adalah mengabdi ke masyarakat. Kalau kita jadi kepala desa itu kan saya terinspirasi juga kalau kita usul dulu kepala desa, usulan ini tapi mungkin kepala desa tidak terlaksana atau karena mungkin belum. Tapi kadang-kadang kita usulan dari masyarakat pun, oh ya kalau kita menjadi kepala desa untuk kita menjadi kebijakan. Dan kenapa enggak ketika banyak yang mendukung. Kan saya juga nggak cita-cita jadi kepala desa. Cita-cita saya dulu mengusaha. Tapi ketika saya usaha di desa saya ini sukses, terus ada masyarakat juga mungkin menginginkan saya untuk maju jadi kepala desa, ya kenapa enggak saya juga ingin berbuat untuk membangun desa saya ini, desa kelahiran saya. Luar biasa. Dari usaha terus pengusaha lah ya Pak ya, pengusaha lokal terus pengen membangun desanya, akhirnya banyak dukungan nih dari teman-teman mungkin ya, dari lingkungan, akhirnya maju jadi kepala desa ya Pak ya. Nah kalau boleh tahu nih Pak, di desa Ciangsana berapa masa jabatan lagi Pak ya? Kalau saya baru periode pertama. Jadi ini di Desember besok tanggal 18 Desember itu ulang tahun ketiga. Udah masuk 3 tahun ya Pak ya? Akan masuk 3 Karena tahun. kita saya dilantik di tahun 2019, di 18 Desember 2019. Berarti masih ada 3 tahun lagi Pak ya? Masih ada 3 tahun lagi. 3 tahun lagi kira-kira akan ada program apa nih Pak? Kalau dari Bapak sedang mengembangkan apa dan mungkin program kedepannya akan apa nih Pak? Kita akan menggalakkan mungkin karena pemerintah juga menggalakkan ketahanan pangan, UMKM, terus wisata desa. Ya kita mungkin itu akan kita ke depan kita prioritaskan agar masyarakat desa Ciangsana mandiri. Terus juga desa kita sudah mandiri. Cuman kita tinggal bagaimana masyarakat sejahtera. Kalau sudah sejahtera, bagaimana masyarakat kita desa Ciangsana yang saya pimpin ini menjadi desa yang sejahtera, mandiri, sejahtera warganya, bahagia warganya. Mudah-mudahan itu tercapai. Mohon doanya lah. Siap. Nah, sekarang pesan buat masyarakat nih Pak, kan
Bapak nih nggak jauh dari masyarakat ya kan Ya. ya Pak ya. Kira-kira apa yang ingin disampaikan masyarakat untuk sama-sama nih kita membangun desa Ciangsana gitu ya Pak ya? Ya. Jadi Pak, mungkin saya pertama minta doanya untuk masyarakat Desa Ciangsana, dan juga saya mengimbau kepada masyarakat bahwa kita ini bagaimanapun kita untuk memajukan desa, ya saya mengimbau untuk tetap berusaha, terus disiplin, dan kita guyup bersama-sama untuk membangun desa kita tercinta ini dengan seluruh warganya, untuk selalu bekerja keras, bahwa dengan kita bekerja keras, insya Allah apapun yang kita cita-citakan akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin sekian podcast hari ini. Nanti kita lanjut juga. Saya juga dapat bocoran bahwa UMKM di Desa Ciangsana ini lagi disusun ya Pak ya. Nanti kita boleh main-main nih. Boleh. Nanti di tempat wisata ya Pak ya? Ada yang sudah wisata, yaitu berkat hikmah adanya pandemi COVID kemarin. Oke, justru dari pandemi ya Pak? Pandemi itu berawal adanya UMKM bermunculan dan wisata-wisata desa, sehingga masyarakat Desa Ciangsana ini ada di beberapa wilayah ada usaha tempat perkumpulan UMKM untuk berjualan. Dan di situ ada wisata desanya juga, ada mungkin ada untuk warga ada bernyanyi atau bermain anak-anak dan lain sebagainya, sambil mencicipi masakan atau hidangan yang dijual atau dijajakan oleh UMKM yang ada di Desa Ciangsana. Oke, luar biasa nih Pak. Nanti mungkin kita bisa main-main ya Pak ya? Boleh. Oke Pak, terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga Desa Ciangsana semakin maju ke depan ya Pak ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.